Kalau saya pikir sih ya ini satu hal yang logis ya, dan ya ini satu hal yang memang terjadi sejak Natalie menikahi Kang Sule. Saat dia menikahi Kang Sule otomatis langsung terkatrol jadi selebriti kelas A di Indonesia ini tadi, yang mana tadinya mungkin kita tahu ya Natalie tidak seterkenal sekarang ini. Jadi kalau menurut saya sih ini akan terus berlangsung, bahkan lebih baik lagi karena mama dan ibu-ibu ini pasti merasakan simpatinya seorang wanita yang seakan-akan ini akhirnya dalam pernikahannya gagal, harus sendiri mengasuh anak, dan terus mungkin nanti akan berjamaah mendoakan semoga dapat seseorang yang lebih baik dari Kang Sule. Pasti begitu. Jadi kalau melihat ini untuk pasar di Indonesia, ya Natalie karirnya akan jauh lebih melejit dibandingkan kalau masih tetap jadi istri Kang Sule, ya sudah begitu aja. Saya kira yang dimaksud dengan tulang punggung keluarga itu konotasinya, kalau pertanyaanmu kan jika ternyata bercerai terus wanitanya ini adalah tukang sapu jalanan, terus dia upahnya per hari cuman berapa dan sebagainya. Untuk Natalie Holscher banyak pundi-pundi rupiah yang saya pikir akan didapatkan, dan no worries. Anaknya apalagi ini masih akan tetap dinafkahi oleh Kang Sule. Jadi kalau dibilang wah dia akan berat sebagai tulang punggung keluarga dan sebagainya, rasanya nggak akan seberat itu. Apalagi dengan popularitasnya yang karena kasus ini, mungkin nanti sama kayak Kang Sule udah rilis lagu, dia juga akan rilis lagu juga sih. Enggak, kalau menurut saya sih akan banyak yang mendekati Natalie, tapi tetap dia tidak akan segampang itu untuk melabuhkan hatinya, karena banyak hal yang harus dia pikirkan di sini, dan dia masih tetap menanti seseorang yang ya mungkin dia udah kapok untuk tergesa-gesa, sehingga yang berikutnya ini mungkin akan temenan lebih lama, nggak jelas hubungannya, tapi terus barengan, terus baru nanti akhirnya menikah. Saya melihat ada kemungkinan duda lagi. Kalau saya sih merasa bahwa keduanya menginginkan hal ini, ya sudah, ini selesai aja, nggak ada satu hal yang akan dibicarakan. Mungkin aftertaste-nya aja kayak kemarin, oh ada dugaan ini, dugaan itu, yang kalau menurut saya jadi yang nggak terlalu relevan karena mereka toh sudah berpisah, dan berpisahnya ini dengan mengakui kalau tidak ada orang ketiga kan di situ. Ini benar-benar di antara mereka. Jadi kalau saya pikir mereka akan menjalani kehidupan mereka, dan ya sudah, berjalan aja di persimpangan yang satu menuju ke kanan, lainnya menuju ke kiri. Tidak ada satu hal yang akan membuat ya jadi permasalahan di kedepannya. Kalau menurut saya, kalau dari kartu ini ya, terburu-buru sih kalau saya boleh bilang. Dan kalau dibilang selalu kan, ya ini percobaan kedua. Kalau saya bilang nggak selalu lah. Yang pertama kan juga panjang, sampai akhirnya ada permasalahan. Tapi kan anak-anak sudah dewasa, dan ya itu satu hal yang memang mungkin dianggap harus dilalui. Tapi kalau yang dengan Natalie ini, saya lihat ini semua ketergesa-gesaan yang membuat sampai akhirnya ini semua terjadi. Kalau saya pikir sih keduanya ya, karakternya. Seakan-akan kalau kita lihat ke netizen atau di YouTube ini, semua menyalahkan Kang Sule. Terus video-video banyak artis-artis yang terus kemudian ini merasa Kang Sule ini susah untuk diajak kerja bareng, itu kemudian mengemuka dan diberikan judul yang bombastis. Yang jujur sebagai seseorang yang saya kenal pribadi dengan Kang Sule, kayaknya kok nggak seperti yang dibicarakan ya. Dan kalaupun ternyata dianggap orangnya ini sulit atau apa di belakang layar seperti itu, saya pikir ini memang satu hal yang terus kemudian disematkan kepada orang-orang yang perfeksionis. Dan perfeksionis ini yang saya kira membuat Kang Sule ini masih dikenal oleh masyarakat setelah puluhan tahun ini, dia itu berkarir dari bawah, dari nol. Jadi kalau saya kira saat ini adanya sebuah upaya untuk memojokkan Kang Sule, dianggap bahwa dia yang menyebabkan ini, saya pikir juga kurang bijaksana. Tapi ya mau gimana lagi, penonton dari televisi, acara infotainment, dan juga YouTube kan mama. Jadi kalau menurut saya tetap yang akan dibela pasti Natalie di sini. Oh bukan, maksud saya itu waktu akhirnya memutuskan menikahi, terus kemudian membawa ke rumah dan sebagainya, ini mereka ini terpaut usianya kan jauh. Dan kalau saya kira perbedaan pola pandang generasi milenial dan kalau saya kira Gen X ya, seperti saya dan Kang Sule ini berbeda. Dan hal itu yang terus kemudian membuat hal ini semakin mengemuka. Kalau generasi saya ini kan ada permasalahan, saya mendingan telepon, samperin orangnya, selesai. Nah, milenial ini happy-nya kan kalau ada permasalahan diupload ke sosial media, bener nggak? Jadi apa-apa semua diceritain, semuanya diumumin. Terus yang lebih bahaya lagi adalah no mention. Kalau no mention ini kan jadinya semua jadi kena gitu loh. Tapi ya
kita tidak bisa mengatakan hal itu baik atau buruk karena zamannya membuat mereka ini seperti itu. Dan saya pikir hal itu lebih berpengaruh, yang membuat ketergesa-gesaan ini menjadi sebuah hal yang terus kemudian muncul kembali karena hal-hal yang sifatnya itu tadi, apa-apa diceritain, apa-apa diupload. Itu sih kalau yang saya rasa dari kartu yang sudah saya lihat di beberapa konten YouTube saya. Saya bukan ahli primbon atau kejawen, tapi kalau yang saya boleh katakan dari kartu ini adalah adanya satu waktu itu rasa yang dirasakan, tapi terus kemudian cepat untuk ya sudahlah, yuk cepat disahkan aja seperti itu. Padahal mungkin lebih perlu waktu lama untuk saling menyelami satu dan yang lain. Dan juga kita tahu bahwa hal-hal yang menyebabkan ini kan nggak cuman sesederhana dua orang yang terus kemudian berbeda usia. Ditambahkan lagi hidup di dalam satu rumah yang sangat besar dengan anak-anak yang sudah dewasa yang harus menganggap Natalie ini sebagai, ada yang menganggap ibu sambung, ada yang menganggap ya sebagai tante yang terus kemudian menemani ayahandanya. Kalau saya kira sih ya, kalau harus mengambil keputusan, saya pikir ya pasti pilih anak ya. Kalau saya kira di sini itu lebih ke apa yang sebenarnya terjadi ini itu bukan sesuatu yang terjadi baru saat ini. Jadi ini adalah satu akumulatif dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Dan akhirnya ini adalah sebuah ketok palu gitu. Nah, mungkin yang kemarin disembunyikan beberapa akhirnya terangkat, tapi yang kali ini akhirnya ya membuat ya sudahlah, akan lebih baik kalau begini kok. Itu. Jadi nggak sesederhana Putri Delina curhat di tempatnya Maya Estianti, terus kemudian terjadi hal ini, minta cerai, terus kemudian diceraikan. Itu kan apa yang ada di pikiran kita. Ini kan ya artinya kalau menurut saya Kang Sule sendiri itu tidak ingin menceraikan. Tapi yang wanita ini mungkin merasakan satu hal ya yang membuat mereka ini harus menggugat cerai itu tadi. Itu yang satu hal yang pasti ya. Tapi yang saya lihat di sini, dua kali ini bukan satu hal yang terus kita bisa nilai bahwa apa yang terjadi di yang pertama ini berulang terjadi di yang kedua. Ini kan otak manusia saja yang berusaha untuk mensimplifikasi banyak hal. Yang saya lihat di sini, yang pertama dan kedua ini memiliki permasalahan yang jauh berbeda. Dan tanpa kita membahas yang pertama, yang kedua ini permasalahannya lebih ke seseorang yang mungkin pemikirannya berbeda dengan pemikiran Kang Sule ini tadi. Terus kemudian menganggap bahwa hal ini tidak bisa diteruskan lagi. Dan kemudian itu tadi ajukan gugatan perceraian. Ini yang saya lihat. Kalau saya pikir nggak ada itu. Mungkin kalau untuk tayangan bagusnya kan, wah ada sesuatu yang menghalangi, ada asap di sini yang membuat itu tadi. Jangan-jangan tadi datang ada paranormal sebelumnya seperti itu. Tapi kalau saya menceritakan apa adanya, kalau memang saya lihat ada sebuah penghalang, saya katakan, tetapi saya lihat bahwa yang saya lihat di sini ini lebih ke, ini keputusan yang sulit buat Kang Sule, yang akhirnya harus diambil. Tapi dia tahu bahwa jika dia memutuskan yang sebaliknya, maka mungkin ini hanya akan menunda sesuatu yang niscaya akan terjadi untuk terjadi lagi di masa depan. Oh iya, kalau masalah itu jelas. Lebih ke bagaimana ya dia merasa bahwa kalau dari kartu ini ya, dia sebenarnya sangat merindukan seorang wanita ini bisa menemani. Dia ini tipikal orang yang mungkin terlihat keras, tapi mungkin dia juga ingin curhat kepada seseorang yang dia sayangi. Dan hal itu dia memikirkan, ya kok gagal lagi. Terutama melihat bahwa juga wanita ini sudah melahirkan anak yang merupakan darah dagingnya, laki-laki lagi. Jadi kalau buat seorang pria ini adalah satu hal yang pasti ini hantaman yang kuat. Cuman ya dia harus terlihat tegar. Kalau saya pikir ya Kang Sule ini akan mencoba menemukan seorang wanita lagi, tapi tidak dalam waktu yang cepat. Dan ini akan terjadi itu kalau menurut saya ya lepas dari 1 atau 2 tahun lagi lah. Hal yang sekarang terjadi ini sangat membuat dia ini mungkin traumatik juga. Saya aja dulu waktu Kang Sule pertama kali dengan Natalie, saya pikir ini settingan. Dan terus kemudian terjadi semakin intens, ternyata beneran. Sampai melamar yang disaksikan Andre Taulani ya kalau nggak salah, Bang Andre itu. Ya ini jadi satu hal yang ternyata bisa ya secepat itu. Tapi sangat disayangkan ternyata pernikahannya juga nggak lebih lama dibandingkan proses perkenalannya ini tadi. Nggak, kayaknya akan berjauhan. Saya rasa tidak.
Saya rasa ini sesuatu yang ya dia sudah sering mengucapkan, terus kemudian akhirnya ini terlaksana. Ya saya pikir ya ini satu hal yang dia akan jalani. Dan kalau menurut saya, kalau dari kartu ini artinya ada sebuah keteguhan, kekuatan. Dia sudah bersiap sebelumnya. Jadi kalau menurut saya sih ini adalah hal yang mungkin karena latar belakang apa yang sudah dilaluinya. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya sudah selalu berpikir kalau koper itu udah siap di depan pintu keluar, kapanpun dia akan siap. Saya lihat sih itu. Tapi saya tidak tahu ya, kalau ternyata nanti di image-kan sebagai, ya itu tadi, jalan di depan ini berat, apa yang terjadi ini di luar perkiraannya dan sebagainya. Tapi yang saya lihat dari kartu, ini tidak. Dia siap dan ini adalah sesuatu yang sudah diperkirakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.